Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Immanuela Saragi. Saya Anindya Jati. Saya Tiara Alivia Syahrani. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian strategi manajemen berikut dengan definisi dan manfaat dan lainnya. Mari kita mulai. Oke, kita mulai saja untuk materi yang pertama tentang tema pengertian strategi dan manajemen strategi dalam perusahaan. Kita akan bahas materi ini di chapter 1. Ada definisi strategi. Setiap pakar mendefinisikan strategi secara berbeda-beda. Tetapi pada intinya adalah sama seperti dijelaskan pada makna strategi. Menurut Lawrence R. Jauch and William F. Gluck tahun 1988, yaitu mendefinisikan strategi adalah a strategy is unified, comprehensive and integrated plan that regulates the strategy advantage of the firm to the challenge of the environment and that is designed to ensure that the basic objective of the enterprise are achieved through proper execution by the organization. Yang artinya, strategi adalah rencana terpadu, komprehensif, terintegrasi bahwa menghubungkan keuntungan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dasar perusahaan dicapai melalui eksekusi dan organisasi. Sedangkan strategi menurut Lawrence R. Jauch and William F. Gluck adalah strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan untuk utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Menurut William Stanton, mendefinisikan strategi adalah a strategy is broad, basic plan of action by which an organization intends to reach its goals. Artinya, strategi tersebut adalah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan ruang lingkupnya, manajemen strategi makin rendah hierarkinya, maka kegiatan strategi bersifat semakin, yang pertama ada spesifik, yang kedua ada sempit atau narrow, yang ketiga ada jangka pendek atau short term, yang keempat ada berorientasi ke tindakan atau action oriented, yang kelima ada risiko kecil atau like risk, yang keenam ada berdampak kecil atau like impact. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, ada sesuatu seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada berfokus pada mengintegrasi manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, atau produk atau operasi, penelitian, dan pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Anin. Dari luasnya tanggung jawab sebuah manajemen strategi dapat dipaparkan yang menjadi tugas utama manajemen strategi adalah formulasi misi perusahaan, melakukan analisis internal, menilai lingkungan eksternal perusahaan, menganalisis pilihan-pilihan perusahaan, identifikasi pilihan yang paling diperlukan, menentukan tujuan jangka panjang dan strategi besar atau grand strategi, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek, melaksanakan pilihan strategi, dan evaluasi keberhasilan proses strategi. Penerapan manajemen strategi yang tepat tentu membawa manfaat positif bagi perusahaan. Namun demikian, masih banyak perusahaan yang melihat penerapan strategi ini dianggap kurang diperlukan karena menghadapi pesaing dapat dilakukan secara otodidak tanpa perlu adanya strategi khusus. Pada kenyataannya, pesaing yang semakin ketat
memaksa setiap perusahaan memiliki strategi-strategi yang dikelola dengan tepat dan terintegrasi dengan berbagai lini yang ada di dalam perusahaan. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan dengan menerapkan manajemen strategi. Memberi arah pencapaian tujuan organisasi, mengantisipasi perubahan, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak, menghindari tumpang tindih kegiatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen, mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik, meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek, memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung tujuan dengan lebih baik, memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana. Kita akan masukkan tentang tahapan manajemen strategi. Manajemen strategi itu ada anggaran, perancangan jangka panjang, perencanaan strategi, dan manajemen strategi. Dalam perspektif manajemen strategi terdapat dua model, yaitu model of superior return dan model resource based. Model of superior return penerapan model industrial organization above average return ini bagi perusahaan sangat ditentukan oleh karakteristik yang ada di luar perusahaan. Model ini juga fokus pada struktur organisasi atau daya tarik lingkungan eksternal. Sedangkan yang menjadi keunggulan kompetitif ini adalah keunggulan perusahaan dalam industri yang dimainkan. Terkait pilihan strategi yang dapat dilakukan pada model ini adalah memilih industri yang menarik dan posisi yang tepat. Model resource based. Model resource based above average return bagi perusahaan sangat ditentukan karakteristik internal perusahaan. Fokus pada pengembangan atau perolehan sumber daya atau resource dan kapabilitas yang berharga yang sulit atau tidak mungkin ditiru oleh pesaing. Keunggulan kompetitif, memiliki sumber daya atau kapabilitas organisasi yang unik. Pilihan strategik atau pengembangan sumber daya dan kapabilitas yang unik. Jadi kesimpulannya pada chapter pertama atau materi pertama ini adalah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik adalah rencana yang disusun terintegrasi, menghubungkan perusahaan dengan tantangan yang ada, dan tetap memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat tercapai. Gimana sih tanggapan kalian tentang chapter 1 ini? Cukup berbobot, seru untuk dibahas. Materi ini sangat penting untuk mahasiswa yang ingin belajar tentang strategi manajemen terlebih dahulu. Dan penting juga untuk yang mau memulai bisnisnya. Jadi, terima kasih buat kalian yang udah nonton video tadi sampai selesai ya. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.